dari simulation ini tadi reaktor konversinya belum terdefinisi semua, kita tambahkan reaction set. Secara ini bagian detailnya, reaction set kita pilih set 1, otomatis ya terpilih reactionnya. Kalau ada beberapa reaksi kita bisa pilih nantinya. Nah, untuk mengedit kita bisa langsung dari sini ya, tidak perlu ke properties juga bisa. Kemudian sudah terdefinisi reactionnya, kita tutup, maka ini semuanya menjadi lebih tua. Nah, ini sepertinya tadi bekas belum terhapus, kita hapus. Nah, ketika sudah seperti ini, maka konversinya sudah terdefinisi dan sudah dihitung oleh HiSys. Nah, baru kita bisa menyelesaikan masalah yang tadi ditanyakan di dalam soal. Di sini pertanyaannya, simulasikan reaksi WGSR menggunakan reaktor konversi dengan asumsi konversi CO sebesar 70%. Laporkan komposisi produk keluaran. Kita klik kita klik reaktornya, kita lihat di worksheet. Nah, worksheet ini di dalamnya tersedia data-data untuk setiap aliran. Ini aliran masuk, artinya semua aliran yang berhubungan dengan reaktor. Karena kita klik reaktor 2 kali, maka semua aliran di sebelah kiri, kanannya, itu akan ada di worksheet. Nah, kita bisa melihat keluarannya di worksheet ini. Tadi yang ditanyakan aliran keluaran, maka kita pilih komposisi. Karena dari komposisi itu kita bisa tahu apa saja yang dihasilkan. Nah, tadi vapor fractionnya kita anggap vapornya 1, liquid produknya 0 ya. Ini sebetulnya dia sudah hitung sendiri karena kita sudah definisikan temperaturnya 350. Karena di exotherm dia akan bertambah panas. Di temperatur ini semua komponen akan berbentuk gas. Jadi otomatis liquid produknya dia 0. Kemudian untuk mengetahui berapa komposisinya, kita bisa lihat komposisi, kita lihat di vapor product. Di sini fraksi molnya CO2 produk ya, CO2-nya 0,32, hidrogennya 0,32. Itu fraksi molnya. CO-nya berkurang dari awalnya 0,4 jadi 0,08. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengubah-ubah kondisi? Misalkan kondisi masuknya 350 jadi 300, turun ya. Suatu reaksi kesetimbangan seharusnya, ini kan reaksi WGSR kan reaksi setimbang. Ketika kita ubah temperatur, harusnya kalau dia reaksinya eksotermis, maka konversinya akan meningkat. Nah, artinya ketika saya ubah dari 350 ke 300, jumlah H2 harusnya meningkat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, di sini hidrogennya 0,32. Ya. Ketika saya ubah misalkan ini jadi 300. Oke, HSI sudah selesai menghitung, kita lihat ini masih 32. Nah, ini apa yang terjadi? Ternyata reaktor conversion itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti temperatur atau faktor lain yang berhubungan dengan termodinamika. Nah, itu adalah satu kelemahan reaktor konversi. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada pengenalan fitur case study. Oke. Kita coba buat sebuah case study. Jadi tadi itu kan saya ubah-ubah temperatur, kemudian saya ubah-ubah temperatur seperti ini. Awalnya 350 jadi 300. Kemudian saya ubah lagi jadi 350. Kemudian saya ingin melihat ini. Tapi itu cara yang kurang praktis karena kita harus mengubah-ubah dan tidak terdokumentasi. Maka untuk mempermudah,
ISIS itu punya satu fitur yang disebut dengan case study. Nah, untuk menggunakan case study, di dalam simulasi ini di sebelah kiri ada beberapa pilihan. Kita klik di case studies. Kita tambahkan satu case study. Jadi di sini kita akan menyelesaikan soal nomor ini ya. Variasikan konversi CO dari 50% hingga 95% dan buat grafik produksi H2 terhadap konversi. Oke, jelaskan tren yang terjadi. Oke, berarti yang kita ubah adalah konversi CO-nya. Nanti kita lihat produksi H2-nya seperti apa. Nah, artinya independent variabelnya adalah konversi CO. Kita harus menambahkan dulu variabelnya apa. Jadi, setiap stream ataupun unit nanti variabelnya bisa kita pilih. Nah, tadi kan cara pindahnya dari case study ini sebetulnya masih tersedia, ada di tab-nya. Kita pilih dengan cara temukan variabel. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Ini ada reaktor, ada feed, ada liquid product. Ini stream yang tadi, ada stream juga. Nah, kita pilih. Karena konversi itu tertaut dengan reaktor, maka kita klik CRV 100 ini. Kenapa namanya CRV 100? Karena nama reaktornya itu CRV 100. Ini kalau ingin kita ubah namanya kita bisa ubah supaya mempermudah, tapi itu tergantung preferensi. Misalkan kita ubah jadi conversion reaktor. Oke. Kemudian kita lihat case tadinya, kita tambahkan apa yang mau kita ubah. Langsung ada conversion reaktor ya. Yang mau kita ubah adalah konversinya. Kita cari di sini persen conversion dia sudah tersedia, tambahkan dan ya. Current value 80 karena memang kita set 80 tadi. Kemudian apa yang ingin kita evaluasi berdasarkan nilai ini? Yang ingin kita evaluasi adalah molar flow dari hidrogen. Kita tambah variabel, kita cari produknya. Ada stream liquid product sama vapor product. Tapi karena liquid product kita anggap 0, jadi kita pilih di vapor product. Kita cari phase composition. Phase composition. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada dalam satuan mass flow, ada mass fraction, ada molar flow, ada mole fraction, ada volume flow, ada volume fraction. Terserah kita mau pilih yang mana, tergantung kasusnya, tergantung pertanyaannya, atau tergantung kita ingin dalam apa gitu. Dalam hal ini saya akan coba pakai molar flow. Kemudian pilih vapor phase, pilih hidrogen. Oke. Dan ya. Setelah selesai variable selection lanjut ke kanan ya. Kita pilih satu persatu. Di setup dulu case study-nya. Untuk case study kita perlu menambahkan 3 input. Pertama, mulainya di angka berapa? Angka ini angka apa? Angka konversi yang mau kita ubah. Anggaplah dari 50 misalkan sampai 90. Kemudian dia akan meningkatnya setiap berapa persen, setiap berapa unit gitu. Contohnya dari 50 setiap 5%. Berarti stepnya dia akan langsung hitung. Berarti nanti molar flow dari hidrogen itu akan dievaluasi, akan dihitung di 50, 55, 60 dan seterusnya sampai 90 sehingga mendapatkan 9 data. Nah, di sini kita bisa menghasilkan hasil dan plot. Tapi ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena belum kita jalankan. Cara menjalankannya adalah run. Kita klik run, dia akan berjalan dan dia ketika sudah kembali hitam, resultnya sudah muncul. Dia sudah menghitung sendiri. T1 ketika dia 50%, dia 50 kilomol per jam. 55 dia
55 kmol per jam dan seterusnya ya. Kemudian ini plotnya, dia akan meningkat seiring penambahan persen konversi. Oke. Ini case tadi pertama sudah terjawab ya. Ini kita bisa juga mengubah nama case tadinya, misalkan case tadi 1 terkait persen conversion vs H2 mole fraction ya. Oke. Untuk case tadi kedua, kita coba memvariasikan steam to CO ratio dan H2 molar flow ya. Kita tambahkan atau kita cari variabelnya di dalam feed, ada komposisi, kita cari komposisi, kita cari molar flow dari H2O karena sebagaimana dinyatakan di sini CO-nya 100 mol, H2O-nya 150. Artinya rasionya 1,5 banding 1 ya. Nah, bagaimana kalau supaya kita menjadikan rasionya misalkan 2 banding 1, berarti kita bisa menambah jumlah H2O-nya jadi 200. Kalau jadi 3 berarti jadi 300. Oke, berarti kita tambahkan H2O-nya. Sini kita ubah, belum. Untuk dependent variabelnya tadi ada di vapor product. Kemudian kita cari composition, molar flow, hidrogen. Tambahkan selected. Oke, kita sudah memilih. Kita lanjutkan ke case study setup. Ini current value-nya 150, kita ubah startnya dari 150 ya, karena 1,5 berakhir di 3 berarti di 300. Step size-nya misalkan mau setiap 50. Oke. Jadi dia nanti akan dapat 4 data. Sudah selesai. Ini belum ada datanya, kemudian kita run. Sukses. Berarti datanya sudah berhasil ada datanya. Bisa kita plot. Nah, bisa kita lihat steam to CO rasionya berubah, tapi ini H2-nya tetap, molar flow H2O-nya akan tetap. Padahal seharusnya berdasarkan asas Le Chatelier, karena WGSR itu reaksi kesetimbangan, ketika di sebelah kiri terjadi penambahan, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Tapi hal itu tidak terjadi pada reaktor konversi. Nah, itu kelemahan reaktor konversi. Kemudian saya tambahkan juga kelemahan yang kedua, yaitu kaitannya sama temperatur seperti yang tadi saya sampaikan. Saya akan tambah case tadi yang selanjutnya. Nah, ini namanya kita ubah dulu supaya tidak bingung ke depannya. Kita ubah case tadi 3. Kaitannya dengan T vs H2 molar flow maksudnya itu ya. Kita edit. Kita tambah temperatur, misalkan kita anggap temperatur feed misalkan. Masukkan. Kemudian find variable, kita cari vapor product. Komponen hidrogen, molar flow-nya, vapor phase, hidrogen. Oke. Dan lanjut case tadi setup, kita ingin ubah misalkan dari 300 atau dari 200 sampai 400. 200 sampai 400. Step size-nya misalkan setiap 50. Kita dapat 5 data. Kita run. Sudah sukses, ada di result. Kita lihat temperaturnya berubah. Hidrogennya, molarnya tetap sama. Plotnya juga sama di sini. Nah, ini adalah kelemahan yang kedua yang bisa dibuktikan berdasarkan case tadi.